Bau amis bercampur daging terbakar menyergap penciuman. Hawa dingin seketika menerpa tubuhku, meremangkan bulu-bulu di sekitar tengkuk dan tangan. Derik jangkrik dan suara hewan malam seketika lenyap di telan gelap. Suara serak menggelitik gendang telingaku. Ia berbisik hampir seperti desau angin. Tian, temani aku. Kata-kata itu seketika menghentikan aliran darah. Degup jantung seakan berlomba dengan tarikan nafas. Aku terdiam seketika meski otak memerintahkan kakiku untuk berlari. Keringat dingin mulai bercucuran. Penuh rasa takut kupalingkan wajah dan kusorotkan senter ke belakang. Wajah pucat dengan rongga mata hitam pekat menatapku. Tidak. Kedua bola matanya sudah tercongkel dari sana. Separuh wajahnya dipenuhi belatung, dengan nanah yang terus mengucur. Bibirnya robek hingga mendekati lubang hidung. Darah merembes dari sudut mulutnya. Rambutnya kusut, baunya busuk dan amis, berasal dari dua larik itu. Ia tersenyum ke arahku, lebih tepatnya menyeringai. Seketika kurasakan bumi berputar. Suaraku tercekat di kerongkongan. Kedua tangan gosongnya memelukku kuat. Sesak. Meronta pun percuma. Ia mendekat perlahan lalu semakin kuat, hingga terdengar bunyi dari tulang punggungku. Mulut berdarah itu mendekati ujung telinga. Wanita bergaun merah sudah siap melahap leherku. Aku terbangun dengan napas ngos-ngosan. Keringat sudah membanjiri baju kaosku. Gary, teman satu tenda, ikut terbangun. Mungkin terkejut mendengar teriakanku. "Kamu kenapa, Tian? Mukamu pucat sekali," tanyanya mengamati wajahku. Tapi ia tak beringsut dari pembaringan. "Nggak apa-apa, Ger." Aku lekas menggeleng. "Besok saja aku ceritakan kalau ada waktu. Lagi pula ini hanya mimpi." "Beneran nggak apa-apa? Tapi tadi pakai teriak-teriak segala." "Iya beneran, serius," jawabku berbohong seraya membenahi selimut. Aku pura-pura menguap, berharap Gary percaya kalau aku akan kembali tidur. "Ya udah tidur lagi. Ini masih jam 2 pagi. Siapkan tenaga untuk kegiatan kita selanjutnya." Pria berambut gondrong itu melihat arlojinya, lalu menepuk bahuku. Ia kembali melanjutkan tidurnya yang tertunda. Sementara aku bersusah payah memejamkan mata. Bayangan wanita di dalam mimpi tadi nampak jelas. Bentuk wajah yang menyeramkan membuatku bergidik. Menggelengkan kepala berkali-kali agar sosoknya terlempar dari pikiran. Akhirnya kantuk itu datang dan aku tertidur. Sehari sebelumnya, pukul 7 pagi, kelompok kuliah lapangan geologi sudah bersiap di depan tenda. Tim kami terdiri dari 9 orang. Seorang dosen pembimbing, 7 mahasiswa, dan seorang penduduk setempat. Disinilah aku bersama yang lainnya. Gunung Gosong. Dijuluki gosong karena beberapa puluh tahun silam di gunung ini pernah terjadi kebakaran hebat. Selain menyimpan pesona keindahan alamnya, ia juga menyimpan hal-hal mistis. Penduduk di sekitar lereng percaya
kalau di tempat ini masih banyak penunggunya. Aku sebenarnya tidak terlalu percaya hal-hal demikian. Sebelum mendaki, kami sudah diwanti-wanti Pak Arman, pemandu perjalanan, untuk tidak melakukan hal-hal aneh. Seperti tidak membakar terasi, berkata kasar dan kotor, membuang sampah sembarangan, bersiul nyaring, menyenter saat malam hari ke atas pohon, dan pantangan lainnya. Jika melanggar, akan ada kejadian aneh yang dialami pendaki. Oke, untuk hal lain masih bisa masuk di akal. Tapi untuk bersiul, yang sudah menjadi kegemaranku, apa hubungannya dengan memanggil setan? Aneh. Siang merangkak sore. Aku dan anggota lain sudah berada di pos 2 untuk berhenti sejenak. Pepohonan lebat saling melengkung satu sama lain, menutupi sinar matahari yang tengah terik-teriknya. Udara di dalam pun semakin sejuk dan lembab. Imam pemegang peta dan Gary pembawa GPS sudah siap di posisi masing-masing. Tugasku mencatat koordinat di tempat kami berhenti. Dosen dan temanku yang lainnya masih mengamati beberapa contoh bebatuan, tak jauh dari posisi kami. Bentar dulu, aku pengen kencing nih, kataku seraya menyerahkan alat tulis ke Imam. Jangan lama-lama, ingat permisi dulu kalau mau buang hajat, teriak Imam saat aku sudah berlari ke arah salah satu pohon di dalam hutan. Aku bersiap membuka resleting, lepas sudah hal yang tertahan 1 jam tadi. Aku bersiul-siul girang menikmati sensasi kelegaan. Tiba-tiba, sebuah benda mengalihkanku. Bagus juga nih batu. Mataku tertuju pada batu sebesar kelereng berwarna hijau. Benda itu berpendar berada di tumpukan batu-batu sebesar kepalan tangan. Sepertinya batu ini mengandung zat fosfor, kataku. Tian, cepetan, dicari Pak dosen nih, teriak Gary dari kejauhan. Sebentar, teriakku lalu bergegas menghampiri mereka. Sempat kulihat sekelebat sosok wanita di antara rimbunan pohon. Aku berhenti sebentar, tapi ia sudah raib entah kemana. Angin dingin menusuk ke arah tengkukku. Apa hanya penglihatanku saja yang salah? Mam, geser ke sana apa? Sempit nih. Omelku masih dengan mata terpejam. Gerakan Imam membuatku tidur terganggu. Kusikut tubuh pria berambut keriting di sebelahku. Bukannya makin melapangkan ruang, Imam justru merangkulku dengan erat. Bau badannya membuat perutku mual. Jangan-jangan ia tidak mandi seharian ini. Ampun deh. Geser ke sana apa? Deketan Gary. Aku jengkel setengah mati menghadapi Imam. Aroma busuk semakin menusuk hidungku. Aku pusing tak karuan. Akhirnya aku buka mata dan ingin memarahinya. Tapi sesosok wanita bergaun putih menganga ke arahku. Jelaga sudah memenuhi bahunya yang penuh robekan. Wanita itu persis di mimpiku semalam. Mataku melotot. Kantukku hilang dalam sekejap. Degup jantungku tak karuan. Kami masih di posisi berbaring dengan saling berhadapan. Aku sampai menahan napas ketika menghirup aroma tubuhnya.
Otot-otot wajahku mengejang ketika kuku runcingnya menelusuri wajahku. Perlahan dari kening, pipi, dan berakhir di bibirku. Seperti badanku kaku. Di dalam hati aku berontak sekuat mungkin. Hingga saat aksinya ingin menusuk bola mata kiriku, teriakan itu lolos juga. Yan, Dian, sadar Yan. Kurasakan Gary menepuk-nepuk wajahku. Imam, Pak dosen, dan lainnya datang dari tenda lain. Mereka mulai mengerubungi dan sibuk menenangkanku. Badanku sudah menggigil dan suhu tubuhku meninggi. Rasanya setengah nyawaku pergi. Wanita mengerikan itu membawa efek luar biasa bagi tubuhku. Terakhir ku ingat, semua menggelap. Setelah demam selama 2 hari, aku tak banyak bicara. Aku takut sosok mengerikan itu muncul sewaktu-waktu. Pergi kemanapun tak berani sendiri. Semua kejadian aneh 3 hari lalu membuatku membuka suara di hadapan dosen dan teman-teman lainnya. Pak Arman selaku warga setempat akhirnya memintaku untuk jujur. Apa yang telah kulakukan di Gunung Gosong. Sebuah batu hijau pupus ku keluarkan dari ransel. Kulihat raut wajah Pak Arman sedikit terkejut. Ia menarik napas pelan dan berkata, "Sebaiknya Nak Tian kembalikan batu ini ke tempat asalnya. Seharusnya kamu tidak melanggar pantangan selama kegiatan." Aku mengangguk, meminta maaf sudah bersikap jumawa dan berjanji mengembalikan batu tersebut. Begitupun Pak dosen. Beliau sepertinya kecewa dengan sikapku yang sembrono. Rupanya tak hanya aku. Imam dan Gary sempat diganggu ketika sedang duduk di bawah pohon saat akan menghidupkan api unggun. Untungnya hanya selintas, tak seperti gangguan hebat yang kualami. Siang hari kami sudah bersiap untuk pulang. Kami berpamitan dengan Pak Arman dan warga pemandu. Kelompok lain sudah masuk satu persatu ke dalam bus. Tinggallah aku di posisi terakhir. Saat kaki kanan menaiki bus, angin dingin menerpa tubuh. Dari belakang bus kulihat sebuah wajah menyembul di sana. Ia tersenyum seraya melambaikan tangan berkuku runcing ke arahku. Bau gosong bercampur busuk kembali memenuhi hidung.